Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sani Agung, NIM 201300176. Di sini saya akan mempresentasikan isi dari proposal penelitian saya. Dan di sini saya mengambil judul Upaya Pembiasaan Literasi Dasar Anak SD melalui kajian cerita pada 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, kenapa saya mengambil judul itu? Itu sudah dijelaskan dikit di latar belakang. Yang pertama itu peningkatan teknologi yang mengalihkan perhatian siswa. Nah, tentu pada peningkatan teknologi ini banyak siswa atau peserta didik itu lebih memilih handphone atau gadget daripada mereka membaca buku. Walaupun literasi tidak hanya melalui buku, tetapi pada kali ini penelitian saya itu yang dimaksud di sini adalah literasi dasar, di mana itu banyak membaca, menulis, mendengarkan, berhitung, dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu adanya pandemi yang mengharuskan siswa belajar dalam jaringan. Nah, dari latar belakang yang pertama dan dikuatkan kembali pada latar belakang yang kedua, latar belakang masalah yang kedua itu bahwa siswa itu diharuskan belajar melalui dalam jaringan, yang artinya siswa itu banyak memegang HP. Dan kita ketahui bahwa di dalam HP atau gadget itu selain untuk belajar, itu juga terdapat fitur-fitur yang mana itu bersifat hiburan atau game. Nah, di sini tuh kebanyakan siswa setelah belajar itu langsung teralihkan pada game atau permainan yang itu dianggap lebih menyenangkan. Dan yang ketiga itu buku bacaan yang tidak menarik. Nah, ini faktor lain itu buku bacaan yang tidak menarik. Banyaknya SD yang di situ sudah menyediakan perpustakaan, tapi di situ buku bacaannya itu kurang menarik. Itu yang menyebabkan siswa memiliki rasa malas untuk membaca gitu. Dan di sini juga setelah ada 3 latar belakang masalah, itu dijelaskan juga upaya yang dilakukan dengan pembiasaan kegiatan literasi dasar. Nah, tanpa pembiasaan itu akan sulit untuk menarik lagi siswa atau peserta didik untuk terbiasa dalam kegiatan literasi, entah itu membaca, menulis, mendengarkan, berhitung, dan lain-lain. Nah, caranya seperti apa? Nah, dalam penelitian ini itu mengembangkan metode literasi pada anak SD dengan melakukan kajian cerita. Nah, pada penelitian ini nantinya itu yang akan dikembangkan yaitu metode literasinya berupa kajian cerita, yang mana pada biasanya literasi menurut siswa itu hanya sekedar membaca, dan di sini itu semuanya disatukan pada kegiatan kajian cerita, di mana di situ ada membacanya, ada yang mendengarkan, ada yang mungkin berhitung apa aja yang ada di dalam isi kajian cerita tersebut gitu. Nah, sehingga pada pengembangan metode literasi ini, siswa akan memiliki perasaan yang berbeda, lebih senang, memiliki gambaran yang baru terhadap literasi, sehingga ini dapat meningkatkan kebiasaan atau kemauan siswa dalam berliterasi. Oke, selanjutnya rumusan masalah. Nah, pada rumusan masalah ini, bagaimana upaya peningkatan literasi dasar siswa yang cakup membaca, menulis, berhitung, mendengarkan, dan mengumpulkan informasi. Selanjutnya,
bagaimana penerapan metode literasi dengan melakukan kajian cerita pada awal pembelajaran. Jadi pada rumusan masalah ini itu ditanyakan sudah dua, bagaimana upaya peningkatannya, kemudian bagaimana penerapannya. Dan yang terakhir itu apa saja dampak positif yang akan didapatkan saat menerapkan metode ini. Kemudian analisis studi penelitian sebelumnya. Nah, pada penelitian ini itu terdapat penelitian sebelumnya yang hampir sama. Salah satunya itu penelitian yang berjudul pengaruh kegiatan literasi dasar terhadap minat baca siswa kelas 5 SD Negeri 32 Buakang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai. Ini dilakukan oleh Husnul Khotimah. Nah, perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini itu terletak pada pengembangan metode literasinya. Pada penelitian ini, metode literasi yang dikembangkan yaitu kajian teori. Melalui kajian teori, itu dapat menguatkan kembali dan itu bisa disebut sebagai pengembangan dari literasi tersebut. Oke, tujuan dan manfaat. Tujuannya, mengembangkan metode literasi melalui kajian cerita pada 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Selanjutnya manfaat tentunya untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa sekolah dasar. Kajian teori, pengertian literasi. Literasi sendiri menurut Depdiknas 2004, literasi diartikan sebagai keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan tidak untuk dapat sekedar hidup dari segi finansial, tetapi juga sebagai suatu yang dibutuhkan untuk mengembangkan diri secara sosial, ekonomi, dan budaya dalam kehidupan modern. Nah, di sini pada pengertian literasi itu ternyata literasi tidak sekedar membaca, berhitung, mendengarkan saja, tapi literasi bermakna luas. Dan di sini juga literasi itu dapat berdampak pada diri sendiri atau orang yang melakukan literasi itu pada aspek sosialnya, ekonominya, budayanya. Kemudian kajian cerita. Salah satu cara memahami karya sastra adalah dengan pendekatan strukturalisme. Strukturalisme adalah cara berpikir tentang dunia, terutama dalam kaitannya dengan persepsi dan deskripsi struktur. Struktur sebagai kesatuan organis pada dasar disusun atas 3 ide dasar, yaitu ide kemenyeluruhan, ide transformasi, dan ide kaidah mandiri. Menurut Haukas dalam Nur Hadi 1987. Nah, pada kajian cerita itu sudah dijelaskan bahwa di situ tuh ada pokok dasar disusunnya idenya itu ya yang pertama itu ide kemenyeluruhan, yang kedua ide transformasi, dan ketiga ide kaidah mandiri. Nah, tentu pada saat kajian cerita itu tidak hanya membaca, tetapi ada beberapa yang harus mendengarkan. Karena ini dilakukan secara bersama, jadi tidak semuanya membaca, tidak semuanya mendengarkan, tetapi ini akan berjalan pada waktu yang sama, di mana ada yang membaca, ada yang mendengarkan juga, dan di situ akan dibahas bersama-sama tentang isinya dalam kajian cerita secara strukturalisme. Oke. Kemudian metode penelitian. Pada penelitian ini merupakan jenis penelitian pengembangan atau Research and Development (R&D). Menurut Sugiono pada 2009 itu berpendapat bahwa metode penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Nah, tentunya pada R&D ini itu selain itu mengembangkan juga tentunya untuk menguji pada efektif produk tersebut. Hasilnya tentu akan berdampak lebih baik dari produk yang sebelumnya.
Nah, untuk metodenya yang pertama itu research and information collection. Jadi di sini mengumpulkan informasi terlebih dahulu. Dan selanjutnya itu planning, perencanaan, dan dilanjutkan dengan develop preliminary from a product. Jadi produknya tersebut dikaji, diujikan. Terus yang selanjutnya itu primary valid testing. Nah, setelah pengujian pertama itu bakal diuji lagi. Sebagai hasil setelah uji pertama itu bakal ada revisi, perbaikan, dan di sini akan diuji lagi tentang kevalitannya. Dan yang terakhir itu main product revision. Oke, selanjutnya desain penelitian. Nah, yang pertama itu penelitian dan pengumpulan data melalui survei, research information collection. Nah, tadi juga sudah dijelaskan pada tahap ini penelitian dan pengumpulan data mulai dari pengukuran kebutuhan, studi literatur, penelitian dalam skala kecil, dan pertimbangan dari segi nilai yang akan dilakukan di sekolah dasar. Kemudian yang kedua itu planning. Pada tahap planning itu membuat rencana desain pengembangan produk, meliputi produk tentang apa, tujuannya apa, dan manfaatnya apa, siapa pengguna produknya, dan mengapa produk tersebut dianggap penting, di mana lokasi untuk mengembangkan produk, dan bagaimana proses pengembangannya. Yang ketiga itu pengembangan desain produk. Pada pengembangan ini yang sudah direncanakan literasi dengan melakukan kajian cerita untuk meningkatkan kemampuan literasi pada peserta didik di sekolah dasar. Dengan melakukan kajian cerita, maka terdapat pembeda dalam melakukan literasi dasar. Nah, pembeda ini yang akan menjadi poin plusnya, yang mana ini akan menjadi suatu hal yang beda dan dianggap akan meningkatkan keinginan siswa dalam melakukan kegiatan literasi. Dan yang keempat itu uji coba lapangan awal. Jadi untuk uji coba yang pertama itu uji coba awal yang dilakukan untuk mengetahui minat peserta didik dalam melakukan literasi dasar menggunakan metode kajian cerita. Dan yang terakhir adalah revisi produk awal, primary valid testing. Nah, revisi metode literasi dilakukan untuk perbaikan dan penyempurnaan terhadap produk. Berdasarkan validasi dan uji coba lapangan dilakukan termasuk hasil diskusi, observasi, wawancara, dan angket. Instrumen dan teknik pengumpulan data. Itu ada teknik wawancara, teknik observasi, dan teknik angket. Analisis studi penelitian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metode literasi dengan melakukan kajian teori untuk meningkatkan kemampuan literasi peserta didik di sekolah dasar. Baik, demikian presentasi atau seminar dari proposal saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.